Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, jumpa lagi di channel YouTube Raisel Cooking. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan selalu lancar rezekinya. Amin. Oke, di video kali ini saya akan sharing kegiatan saya sehari-hari ya, membuat donat untuk berjualan. Oke, langsung aja disimak videonya sampai selesai. Jangan di skip ya, barangkali ini bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Dan semoga dapat menginspirasi ataupun dapat memberikan motivasi ya untuk teman-teman semuanya. Oke, langsung aja kita ke pembuatan donatnya. Ini akan saya timbang telur dan susu cair. Untuk pertama saya tambahkan susu sehingga totalnya itu 300 gram ya. Nah, nanti kalau misalkan kurang, kita akan tambahkan kembali. Ini tujuannya supaya adonan kita tidak kelembekan, karena memang daya serap tepung itu berbeda-beda ya. Aduk hingga semua tercampur rata ya. Kemudian ini sisihkan, lalu siapkan 500 gram tepung protein tinggi. Kemudian masukkan semua perbumbuannya. Ini saya sudah timbang gula, susu, ragi dan bread improver ya. Untuk detail resepnya teman-teman silahkan cek di kolom deskripsi ya. Nah, kemudian semua bahan kering ini dicampur rata. Tahap selanjutnya masukkan bahan cairnya, masukkan secara bertahap supaya airnya ini, maksudnya bahan cairnya ini terserap dengan baik ya oleh tepung, dan supaya nanti menghasilkan serat donat yang bagus ya. Dan kalau kita masukkan bahan cairnya ini secara bertahap, ini mengurangi resiko adonan kelembekan ya teman-teman. Karena jika adonan kelembekan itu biasanya sulit kalis ya. Atau sebaliknya ya, kalau misalkan adonan kurang cairannya itu juga akan sulit kalis. Jadi kalau adonan kita kelembekan itu untuk hasil donatnya memang empuk banget ya teman-teman. Tapi kekurangannya nanti kalau digoreng itu akan kempis ya. Nah, sebaliknya kalau misalkan kurang cairan, donat kita itu akan sulit kalis. Adonannya ya, maksudnya sulit kalis, kemudian hasil donatnya pun sulit mengembang ya teman-teman, sehingga nanti hasilnya akan kecil dan ketika digoreng pun itu akan kecil dan hasil donatnya itu keras ya, dan pastinya kurang enak ya teman-teman. Jadi hasilnya tuh tidak maksimal. Nah, untuk bahan cairnya ini saya tidak bisa patokin juga karena setiap tepung itu kelembapannya berbeda ya. Jadi disesuaikan aja ya teman-teman. Tahap selanjutnya kita akan mixer adonan menggunakan hand mixer. Atau misalkan teman-teman jika tidak ada mixer, boleh ya diuleni menggunakan tangan. Nah, ini gunakan kecepatan rendah terlebih dahulu ya, supaya adonannya ini tidak kaget gitu ya. Jadi tidak langsung dengan kecepatan tinggi ya. Dan itu menurut saya ada pengaruhnya ya teman-teman. Kalau misalkan kita menggunakan kecepatan rendah dulu, insya Allah ya, jadi serat donat ini akan terbentuk ya dengan baik ya, sehingga nanti akan mengembang lebih maksimal lagi ya teman-teman. Nah, oke, ini akan saya balik ya. Karena ini menggunakan hand mixer, jadi sistem untuk mixernya saya bolak-balik seperti ini ya, untuk mengaduk adonan bagian bawahnya. Karena saya mixernya itu tidak memaksakan mixer ditekan ke bagian bawah adonan atau dasar adonan ya. Tujuannya supaya mixernya ini tidak cepat panas dan menghindari spiralnya patah gitu ya teman-teman. Nah, beda lagi kalau misalkan teman-teman menggunakan stand mixer ya. Oke, ini kita aduk aja atau mixer aja sampai adonannya ini tercampur rata, dan setengah kali seperti ini masukkan garam dan juga margarin. Ini saya campur ya antara butter jenis BOS dan butter yang biasa ya teman-teman. Nah, untuk resepnya nanti teman-teman silahkan cek di kolom deskripsi ya. Kemudian ini mixer kembali masih menggunakan kecepatan rendah sampai si margarinnya ini tercampur rata ya dengan adonan.
Nah, ini bisa lihat ya teman-teman, saya mixernya itu bagian atasnya aja dulu seperti ini ya. Karena ini memang kecepatannya pun masih menggunakan kecepatan rendah. Nah, setelah tercampur seperti ini, kemudian ini akan saya balik lagi ya adonannya. Nah, sambil dibersihkan ya bagian pinggir-pinggir baskomnya ya. Lanjut mixer kembali. Di sini saya masih menggunakan kecepatan rendah ya. Nah, untuk adonan yang kurang cairan biasanya saya tuh bisa lihat dari adonan ketika di mixer itu biasanya lompat-lompat ya mixernya. Jadi tidak tembus ke adonan gitu ya mixernya, sehingga lari-lari gitu ya teman-teman. Nah, itu tandanya kurang cairan, atau bisa juga kita menggunakan rasa ya, jadi perasaan gitu ya. Kalau kita mixer adonan itu misalkan oh ini terasa berat gitu ya, nah itu artinya kurang cairan ya teman-teman. Nah, ini tidak terlalu banyak kurang cairannya, ini saya rasa masih kurang ya teman-teman. Jadi saya akan tambahkan kembali untuk susu cairnya sebanyak 10 gram ya teman-teman. Nah, ini di mixer aja dulu, tidak apa-apa ya teman-teman kalau misalkan teman-teman oh ini adonannya masih kurang cairan ya, jadi ditambahkan setelah penambahan butter atau margarin, itu tidak masalah ya teman-teman. Nah, ini saya tambahkan kembali ya teman-teman untuk susu cairnya, dan ini tuh masih sedikit aja kurangnya ya teman-teman. Jadi disesuaikan aja ya, jangan sampai kelembekan ataupun kurang lembek gitu ya teman-teman. Ini saya tambahkan 10 gram lagi ya untuk susu cairnya, dan ini tidak saya masukkan sekaligus. Jadi untuk cara penambahannya pun sama ya seperti di awal, jadi bertahap ya, supaya adonannya ini tidak kelembekan. Kalau misalkan kita siapkan 10 gram ya, terus kita tambahkan sedikit-sedikit. Nah, kalau misalkan sudah dirasa itu cukup, nah teman-teman tidak perlu dimasukkan semua ya untuk penambahan susu cairnya ya. Nah, kalau misalkan sudah tercampur rata seperti ini, jadi tidak saya balik lagi adonannya, karena biasanya tuh kalau sudah tercampur rata dan kadar airnya itu pas, ini adonannya tuh akan naik dengan sendirinya gitu ya teman-teman. Tuh, jadi bisa lihat ya, jadi bagian bawah pun bisa naik ke atas, jadi bisa tercampur rata gitu ya, terkena mixer semua. Oke, ini sudah kalis. Untuk tahap selanjutnya akan saya timbang. Di sini saya timbang seberat 24 gram. Dengan ditimbang 24 gram, ini saya dapat 40 biji donat ya. Yang biasanya tuh 41 biji donat ya teman-teman. Nah, itu biasanya sesuai dengan kelembapannya tepung ya. Nah, tahap berikutnya kita akan bulatkan adonan, kempiskan dulu ya. Kemudian ini dilipat-lipat aja bagian pinggirnya ke tengah. Kemudian ini ditarik-tarik bagian tepinya itu, bagian apa ya, luarnya. Tarik dengan perlahan aja supaya adonannya ini mulus ya. Kemudian kita bulatkan, bisa gunakan cara seperti ini. Nah, sampai permukaannya tuh mulus. Nah, ini sambungan adonannya kita cubit-cubit tipis aja seperti ini. Kemudian ditekan-tekan ya, supaya sama rata ya. Baluri dengan tepung sebelum ditata di wadah atau di box gitu ya, supaya adonannya ini tetap lembab ya.
Atau kalau misalkan tidak dibaluri dengan tepung, bisa juga teman-teman sambil ditutup ya, supaya permukaan adonan ini tidak kering ya. Oke, untuk tahap selanjutnya ini kita akan istirahatkan. Untuk lama istirahat adonan ini saya tidak lama-lama ya, sebentar aja, kurang lebih 10 menit. Nah, ini untuk adonannya pun belum begitu mengembang banget ya, karena memang hanya 10 menit saja. Ini tujuannya tuh supaya tidak over resting ya teman-teman, atau nantinya bisa mengakibatkan donat kita itu over proofing, sehingga nanti donatnya tuh akan banyak menyerap minyak ya kalau misalkan over proofing ya. Nah, ini bisa lihat ya teman-teman, kita akan kempiskan dulu semuanya, kita akan pipihkan atau degassing ya teman-teman. Keluarkan udaranya tuh sampai benar-benar gak ada gelembung udara ya. Kita akan pipihkan semuanya, jadi di sini saya akan 2 kali degassing ya, atau 2 kali dipipihkan. Yang mana tujuannya itu supaya hasil donat kita itu nantinya itu kokoh, kemudian tidak banyak rongga udara ya pada adonan nantinya ya hasilnya, atau tidak banyak gelembung udara pada kulit donat ya teman-teman. Nah, kalau misalkan ada gelembung-gelembung itu dipecahkan aja ya di pinggirnya. Nah, ini saya tidak istirahatkan lagi ya teman-teman, karena selama proses kita mipihkan adonan itu kurang lebih mungkin ya ada sekitar 10 atau 15 menit, sehingga adonan yang pertama ini nih yang dipipihkan ini sudah lebih mengembang ya. Jadi saya langsung aja setelah selesai saya pipihkan adonan yang terakhir, langsung saya ambil adonan yang pertama saya pipihkan, kemudian ini kita langsung cetak aja dan pipihkan perlahan ya, supaya nanti hasilnya berwhitering ya. Jadi jangan terlalu ditekan dengan kuat sampai adonan itu tipis banget ya teman-teman. Nah, jadi tekannya tuh perlahan. Oh iya, ini tadi saya balik ya. Nah, tujuannya saya pipihkan dibolak-balik seperti tadi itu, supaya nanti si hasil donatnya itu bagian bawahnya pun mulus gitu ya, jadi tidak apa ya, tidak bergerindil gitu ya, jadi mulus rata gitu ya teman-teman. Nah, setelah dilubangi ini lebarkan aja lubangnya, karena kan saya menggunakan spuit yang ujungnya tadi yang kecil ya, jadi lubangnya saya lebarkan ya. Oke, selanjutnya misalkan teman-teman tidak ada cetakan ya, jadi boleh kita gunakan alat datar atau bisa gunakan scraper seperti ini ya. Kita tekan aja dengan perlahan, pelan-pelan ya, jangan sampai tipis banget ya teman-teman, sehingga tidak ada volume udara gitu ya di dalamnya, dan itu nanti akan tidak berwhitering ya kalau kita terlalu kempis atau terlalu tipis gitu ya, atau terlalu padat gitu ya teman-teman. Nah, ini bisa kita rapihkan untuk yang bagian permukaannya ya, diratakan gitu ya menggunakan tangan, kemudian kita lubangi sama ya seperti tadi. Nah, atau misalkan teman-teman tidak ada scraper, tidak ada alat datar, atau tidak ada cetakan, bisa juga menggunakan tangan seperti ini ya. Jadi dipipihkan pelan-pelan gitu ya, kemudian dilubangi menggunakan jari telunjuk. Jadi sangat simpel sih sebenarnya teman-teman ya. Oke, selanjutnya proofing adonan sampai adonan ini mengembang 2 kali lipat ya. Nah, oke teman-teman, bisa lihat ya adonan sebelum mengembang ya, besarnya seperti ini. Kemudian selanjutnya ini setelah di proofing kurang lama, ini 40 menitan.
Nah, kapan waktunya kita panaskan minyak? Ini bisa lihat teman-teman, posisi adonan sudah mengembang seperti ini, tapi permukaan kulitnya itu masih tebal dan ditekan itu sudah meninggalkan jejak, tapi nanti perlahan akan kembali ya teman-teman. Kemudian bisa juga diangkat menggunakan tangan, itu masih kokoh tidak penyok ya. Artinya sudah ringan adonannya ya. Itu waktunya kita panaskan minyak. Nah, untuk panaskan minyak sendiri di api kecil ya teman-teman. Biarkan minyaknya ini panas menggunakan api yang kecil ya. Nah, untuk supaya donat ini berwhite ring, jadi gunakan minyaknya itu agak banyak ya, supaya kedalaman minyak ini cukup ya teman-teman. Jangan sampai adonan ini menyentuh dasar penggorengan ya teman-teman, karena kurangnya minyak ya. Misalkan teman-teman goreng di teflon, nah itu kan tipis ya, terkecuali kalau teflonnya itu yang cekung yang bisa muat minyak banyak ya. Nah itu bisa digunakan, tapi kalau menggunakan teflon yang tipis otomatis ya minyaknya sedikit, sehingga nanti donatnya itu akan menyentuh ke dasar penggorengan, jadi nanti hasilnya itu akan gosong gitu ya teman-teman, atau dia tidak berwhite ring dengan sempurna ya teman-teman. Tapi kalau misalkan donatnya ngambang seperti ini, insya Allah ya akan berwhite ring, asal kita prosesnya kita lakukan dengan baik gitu ya, dengan benar gitu ya teman-teman. Tapi benar menurut saya belum tentu benar menurut teman-teman ya, atau baik menurut saya belum tentu juga baik menurut teman-teman. Nah itu bisa disesuaikan aja yang menurut teman-teman itu enak, nyaman gitu ya teman-teman, atau yang menurut teman-teman itu cara inilah hasilnya yang bagus gitu ya. Ini sekedar sharing aja yang biasa saya lakukan ya teman-teman, sekedar untuk patokan dasar aja gitu ya teman-teman. Selanjutnya sih itu terserah teman-teman sendiri ya. Nah, oke, setelah kedua sisinya ini sama rata, kita angkat aja. Nah, supaya white ringnya tidak turun pada saat mengangkat donatnya, ini sedikit dihentakkan ya seperti ini. Jadi white ringnya tuh tetap kokoh ya. Tapi kembali lagi ke cara masing-masing ya. Ini cara saya ya. Boleh diikuti, boleh tidak ya. Nah, untuk hasilnya kurang lebih seperti ini. Jadi menurut saya sih udah cukup berwhite ring ya teman-teman. Nah, kalau donat kita itu berwhite ring, insya Allah donatnya akan empuk ya teman-teman. Dan pastinya seratnya pun akan lembut ya. Yang pasti jangan sampai kelewat mengembang ya. Nah, ini hasil donatnya bisa dilihat ya, ini mulus. Nah, untuk besar kecilnya donat itu tergantung pada saat kita cetak. Nah, tadi yang pertama itu agak lebar ya teman-teman. Untuk yang ini dia agak kecil. Jadi tergantung kita pada saat cetak adonan. Nah, bisa lihat untuk bagian bawahnya pun ini sama mulus ya teman-teman. Jadi tadi itu saya pipihkan bolak-balik ya. Jadi antara bagian bawah dan atas itu dipipihkan gitu bergantian ya, supaya tadi tujuannya supaya kedua sisinya itu sama-sama mulus ya, jadi tidak bergerindil. Nah, untuk hasilnya insya Allah ya, ini saya bicara jujur, ini hasilnya tuh donatnya empuk dan seratnya juga halus. Kemudian bisa lihat ya teman-teman, di dalamnya itu tidak ada banyak rongga udara gitu ya, tidak banyak gelembung. Jadi hasilnya tuh kokoh, padat ya, tapi empuk dan lembut banget ya, dan seratnya halus. Oke, selesai sudah videonya. Semoga ini banyak manfaat ya untuk kita semua, dan mohon maaf ya jika ada kesalahan atau ada kekurangan. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.